Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari yang berbahagia ini kita semua masih dalam keadaan sehat. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Dan juga Allah masih memberi kita kesempatan sehingga kita dapat bersama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk melaksanakan wirid pengajian. Mudah-mudahan kehadiran kita pada sore hari yang berbahagia ini senantiasa mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim Masjid Masdarul Khairat, Ibu. Kemudian yang kami banggakan Ibu yang hadir pada sore hari yang berbahagia ini. Tausiah kita pada sore hari ini kami ingin menyampaikan sebuah hadis Nabi, yang mana hadis Nabi ini menjelaskan beberapa keutamaan. Jadi Rasulullah SAW pernah dia bersama Muaz. Kemudian Rasul bersabda kepada Muaz, "Ya Muaz, la uhibbuka thumma usika la tad'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Wahai Muaz, aku sangat cinta kepadamu dan aku ingin berwasiat kepadamu, jangan pernah engkau tinggalkan setiap di akhir salat membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya apa Ibu-ibu? Ini ada satu doa yang diajarkan Nabi kepada Muaz, dan doa ini terbaik. Kenapa terbaik? Karena diawali kalimat la uhibbuka, aku sangat mencintaimu. Kira-kira Ibu-ibu, kalau orang sangat cinta kepada kita, dia ngasih yang baik atau yang buruk? Baik. Kalau beli motor baru atau motor second? Baru. Kalau beli kerudung baru atau kerudung second? Baru ya Bu. Pokoknya terbaik. Kalau beli perhiasan, yang imitasi atau asli? Asli. Kalau nggak ada duit karena dicinta kepada kita, emasnya dijual atau dibiarkan saja? Mulai bingung. Artinya apa Bu? Ini untuk mendekatkan seperti apa sih Rasul mencintai sahabatnya. Kita sendiri sudah tahu bahwa ketika seorang mencintai orang lain, dia akan memberikan yang terbaik. Nah, Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya Muaz, aku sangat mencintaimu, lalu diajarkan satu doa. Kira-kira doa ini terbaik atau tidak? Ibu-ibu, terbaik atau tidak? Terbaik. Bunyi doanya dan saya yakin ibu-ibu semua hafal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kapan dibaca doa ini Bu? Tadi di akhir sholat kata Rasul. Akhir sholat itu ada ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sebelum salam, ada yang mengatakan setelah salam. Misalnya begini Bu, innaka hamidum majid, kan mau salam lagi tuh.
Langsung baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Atau Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, lalu baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya apa? Dua tempat ini boleh dibaca. Itu cara membaca doa tadi. Lalu bagi bukti doa ini terbaik, apa buktinya kalau doa ini terbaik? Nah kan gitu Bu. Untuk mengetahui doa ini terbaik atau tidak, maka kita perlu mengetahui makna doa tersebut. Bacaan doa itu Bu, Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku, ala zikrika, untuk berzikir kepadamu, wa syukrika, untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan untuk membaguskan ibadah kepadamu. Apa maknanya Bu? Maknanya yang pertama, ala zikrika, untuk berzikir kepadamu. Artinya apa? Kadang-kadang kita ini tak kuat berzikir, betul nggak? Keluar rumah ada zikirnya, betul Bu? Sering baca atau sering lupa? Ada yang sering baca, ada yang sering lupa. Kan lemah kita itu ya Bu ya, lemah kita. Mau makan, ada nggak zikirnya? Ada. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Sering baca atau sering lupa? Alhamdulillah yang sering baca, alhamdulillah. Yang sering lupa, masya Allah. Artinya apa? Kita ini kadang tak kuat berzikir. Naik kendaraan apa zikirnya? Mau naiknya itu baca Bismillahirrahmanirrahim majraha wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Pas sudah duduk di atas kendaraan, subhanallazi sakhkhara lana hadza kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kadang kita kadang membuat kadang lupa berzikir tuh Bu, kadang buru-buru, betul kan? Apalagi mau antar anak sekolah. Zikirnya apa? Capeklah. Kan gitu ya. Betul enggak Bu? Makanya butuh doa ini. Doa ini terbaik supaya kuat kita berzikir. Supaya kuat. Jadi dimanapun tempat, apalagi mau masuk rumah apa zikirnya Bu? Bu, mau masuk rumah apa zikirnya? Assalamualaikum. Iya kan? Jangan Ibu bayangkan yang lain-lain. Ya biasa masuk. Assalamualaikum. Biasakan dijawab dulu baru masuk. Kadang-kadang kita karena sudah akrab, betul nggak Bu? Assalamualaikum langsung masuk. Orang belum jawab dia udah masuk lagi dalam. Udah sampai ke dapur. Kalau rumah sendiri beda lah. Bu, ini ada lagi doa zikir. Ketika kita pergi, berarti kita tinggalkan rumah kita kosong. Lalu kita mau masuk ke rumah, apa bacaannya? Bacaannya Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Supaya kalau ada jin dalam rumah itu pergi dia. Jadi kalau ada rumah kawan, ibu akrab nih, jawabnya dulu baru masuk. Ini enggak, Assalamualaikum udah sampai ke dapur. Betul nggak? Ada kayak gitu Bu? Ada atau sering? Kan iya. Zikirnya sudah benar. Menunggu jawaban itu kita kasih kesempatan orang dalam rumah berzikir pula menjawabnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kadang ada juga orang dalam rumah, udah biasa pun lama nunggu lagi jawab salam karena gitu Bu ya. Karena kita sudah biasa sama kawan kita, ngapain saya assalamualaikum masuk aja langsung, ada begitu kan? Artinya apa? Kita butuh kekuatan untuk berzikir itu. Makin akrab kita sama kawan kita, makin bagus dilestarikan zikir tadi. Nah, zikir itu Bu ada 3. Pertama zikir lisan. Itulah kita baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Baca selawat kita kadang, salatullah, termasuk tadi asmaul husna, itu zikir lisan namanya. Zikir qalbi,
memaknai apa yang kita ucapkan. Subhanallah, maha suci Allah. Jadi yang kedua itu zikir qalbi. Allahu Akbar, Allah maha besar. Kita ini kecil, Allah yang maha besar. Kita kecil atau besar, Bu? Yakin? Kalau harta kita banyak, kita kaya atau miskin? Tapi kadang kita lupa membandingkannya kadang, Bu. Iya kan? Ada tamu kita orang besar, kita tinggi hati atau rendah hati? Datang misalnya anggota dewan di rumah, keluarga kita ada datang. Kadang orang tak nanya, itu anggota dewan datang ke rumah, orang kan tak nanya sebenarnya. Kenapa? Ya tinggi hati tadi. Tapi kalau orang rendah hati dia biasa aja, udah ditanya orang baru jawab dia. Ya kan? Kan ada gitu, Bu, ya. Apalagi di zaman sekarang, foto dengan tokoh itu kan diupload tuh. Alhamdulillah dapat foto sama bupati. Kan ya, Bu, ya. Bagus kalimatnya. Bagus kalimatnya. Jadi enggak, hati-hati saja. Sebenarnya enggak ada masalah. Tidak ada masalah itu, cuma hati-hati saja. Nah, jadi ibu-ibu, pertama itu zikir lisan, itulah kita ucapkan tadi. Bagus kita sering melakukannya, dan di sini cukup melestarikan itu ketika ada kegiatan-kegiatan, dan bisa kesendirian kita, Bu. Apalagi zikir lisan, Bu, baca Quran. Ada ini kan kalau ibu-ibu buat wiridnya ada nggak grup WA-nya tuh? Ada ya. Itu bagus juga dibuat program one day one juz baca Quran. Jadi saya pribadi buat, Bu. Kan kita ngajar anak tahfiz gini ya. Masa gurunya nggak dekat dengan Al-Quran, kan aneh ya. Maka kita buat untuk mengontrol semua guru kita dan juga orang yang pengurus-pengurusnya, kita buat grup setoran satu hari itu 1 juz. 1 hari 1 juz. Kalau khatam semuanya 75% di dalam grup itu kita acara syukuran, khatam Quran makan-makan. Nah, itu dia buat. Dan ternyata indah, Bu. Jadi kita diskusi itu dengan para guru tidak lagi bersih tegang, tidak ada prasangka buruk lagi. Kenapa? Sudah penuh dengan zikir. Iya. Jadi zikir lisan ini jangan diremehkan, iya kan? Makanya Rasulullah mengajarkan kepada Muaz agar kita kuat berzikir lisan itu, Bu. Maka doa tadi, Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu. Jadi zikir lisan, kemudian zikir qalbi dalam hati. Yang ketiga itu, Bu, zikir af'al. Zikir perbuatan. Mau wirid nih, kan setan menggoda tuh. Siang, ibu kemana kata setan? Walaupun tak dengar suaranya. Mau wirid, visit ke khairat. Salah siang ini lama lalok. Betul kamu? Betul tidak? Bagus datang pengajian begini. Kalau mau tidur, ya tidur di sini aja. Ada yang mau tidur, silahkan, saya tak larang. Itu nikmat dari Allah. Ibu pernah nggak malam-malam payah tidur? Kenapa? Kenapa, Bu? Banyak pikiran. Kalau orang mudah tidurnya, Masya Allah. Tidur itu anugerah Allah. Kalau misalnya dalam pengajian ibu sudah paksakan tak bisa kan, supaya jangan ngantuk tiba-tiba tertidur, itu rezeki. Maka saya tak pernah menegur orang tidur, termasuk santri di pondok. Kalau dia tertidur saya tak pernah larang, saya biarkan aja. Terus belajar kan, yang bangun tuh ikut belajar. Karena dia mungkin secara fisik sudahlah bangunnya jam 3, ya kan? Qiyamul Lail, siap itu baca tadarus Quran, siap tadarus Quran, salat subuh. Siap salat subuh, nanti tahfiz. Siap tahfiz itu kebersihan.
belajar sampai nanti jam 11.45, sholat zuhur, makan siang, tapis lagi, baru tidur siang. Nah, kan gitu. Jadi kalau ngantuk, apalagi hari puasa Senin Kamis tuh, wah mengantuk tuh. Jadi artinya apa? Itu kadang-kadang ada yang kelelahan. Nah, jadi ibu-ibu makan Allah, ada namanya zikir af'al. Apa maksud zikir af'al ini? Kita melakukan sesuatu itu ingat kepada Allah. Kenapa datang pengajian? Karena ingin mencari ridha Allah, itu namanya af'al. Diikuti apa? Dengan perbuatan. Ketika ibu dimarahi atau ditegur orang, sebenarnya negurnya baik, dinasihati misalnya, kan kadang ada yang gondok juga tuh dinasihati, betul kan? Muncul emosi, tapi ingat pada Allah. Oh, ini yang dia bilang benar nih. Akhirnya apa yang dia buat? Sabar. Itu af'al, Bu. Jadi ini dilakukan oleh siapapun. Ada pedagang, pedagang nampaknya ada orang belanja tanpa menawar. Awalnya ini berapa? Normal dia tawarkan. Misalnya cabai sekilo 100.000. Sekarang ya masih Bu, masih normal. Cabai berapa Pak cabainya? 100.000. Oh biasa. Oh berarti seluruh Indonesia sama harganya ya. Oh iya, diambil. Yang ini bawang murah sebenarnya. Bawang itu misalnya 25.000 sekilo. Misal. Ini berapa? Karena nengok tak nawar 50. Itu tak berzikir kepada Allah. Dia zolimi orang kan, padahal harga nggak sesuai. Belum lagi pas mau nimbang, kepikiran dia untuk mainkan timbang. Tapi begitu dia ingat kepada Allah, oh ini haram nih. Akhirnya apa dia lakukan? Perbuatannya dia batalkan untuk curang dalam timbangan. Karena pedagang itu, Bu, pedagang itu adalah amalan yang paling banyak satu harian. Kan kalau sholat kita sebentarnya. Berapa Ibu rata-rata sholat? Berapa menit? Kita kasih 10. Ya, satu waktu ibu-ibu sholat 10 menit. 5 kali sholat, berapa artinya? 50 menit. Satu hari berapa jam? 24 jam. Berarti ada 23 jam 10 menit sedang menunggu kita. Amal apa lagi? Bu, amal apa lagi kok baru 50 menit? 23 jam 10 menit apa lagi gitu? Oh, dipotong masa tidur. Normal tidur kan 8 jam, Bu. Tapi sekarang sejak ada HP orang kurang tidurnya. Karena sebelum tidur main HP dulu. Betul, Bu? Adik-adik betul loh? Oh enggak ya? Di pondok enggak ada main HP kan? Jadi main HP di mana? Iya. Kita taruh 8 jam, tinggal 15 jam 10 menit. Nah, itulah aktivitas sehari-hari. Ada yang kerja kan, kerja kadang 8 jam, ada yang 10 jam. Seorang pedagang, Bu, dia tidak boleh curang, tidak boleh menipu, tidak boleh berdusta, tidak boleh zalim, tidak boleh menjual barang yang diharamkan. Keluar dia dari pagi, ada kawan saya pedagang cabai dia. Dia itu keluar jam 3 pagi, selesai jam 1 siang, sekitar 10 jam itu. 10 jam. Jam 3 pagi, keluarnya jam 1 siang, 10 jam. Jadi seandainya dia tidak menjual barang yang diharamkan, cabai halal. Terus dia tidak membohongi pelanggannya, dia tidak berdusta. Bukan tidak menipu, tidak berbohong. Beda, Bu, menipu sama bohong. Nipu itu apa? Menyembunyikan cacat barang. Rancak kok rancak. Beli tempe misalnya, tempe ini baru atau udah lama? Oh baru nih, tengok kan angin masih, padahal kena matahari. Kan gitu, Bu ya. Itu namanya berbohong, menipu itu namanya. Kalau berbohong, yang kalau ditanya barang ini baru atau lama, dia bilang lama. Kalau lama bilang baru. Itu namanya bohong. Ternyata pedagang ini dia jual barang yang halal, dia tidak berdusta, tidak berbohong, tidak zalim, tidak menjual barang yang diharamkan. Dari jam 3 sampai jam 1 itu penuh dengan ibadah kepada Allah. Padahal dia dapat untung juga. Kira-kira ibu-ibu dapat pahala itu enggak?
Ibu-ibu lebih banyak lagi pahalanya, Bu. Kalau seandainya ibu, kan ada ibu itu ada dua macam sekarang ibu-ibu ya. Ada ibu-ibu kurir, ada karir. Betul, Bu? Ada wanita karir, ada wanita kurir. Yang kurir di rumah. Di rumah mulai pagi kan ibu itu start tuh. Ibu kan tak punya jam kerja tetap ya. Iya kan? Tak punya jam kerja. Ibu lebih banyak lagi jamnya. Makanya ibu-ibu itu kan utama sholat di rumah. Jangan marah, Bu ya. Boleh sholat ke masjid, tapi utama sholat di rumah karena banyak pekerjaan. Tapi kalau sedang santai, baguslah pula berjemaah ya kan. Ibu itu kadang nyuci. Jadi ibu-ibu membereskan rumah itu dapat pahala jihad, Bu. Jihad. Ibu pernah giling cabai? Pakai blender atau blender ya? Ibu pernah nggak ngitung berapa banyak biji cabai yang ibu giling itu? Kenapa nggak dihitung, Bu? Nggak ada kerjaan ya? Banyak kan? Berapa sekian banyak biji cabai yang ada ibu giling itu semuanya mendoakan keampunan dosa ibu. Asal tidak ngomel-ngomel. Jangan ngomel. Nyuci baju jangan ngomel-ngomel. Tah kamalah dibawa apa aku baju kan itu. Kemana dibawanya nih? Anaknya gitu ya. Dia cuci baju anaknya, masak. Itu semua, Bu, pahala jihad. Maka manusia yang terkuat itu adalah ibu-ibu. Ibu tahu enggak kalau ibu itu kuat? Bu, ibu tahu enggak kalau ibu itu adalah orang terkuat loh? Tahu? Kalau tahu, Bu, jangan dilemah-lemahkan. Kalau tahu kuat, kuat terus. Iya kan? Jangan lemah-lemah. Pengajian ikut terus, mau kemana aja ikut. Pokoknya asal kebaikan tuh jangan dilemah-lemahkan. Apalagi pengajian, mohon maaf, ibu ini banyak keutamaannya. Ini namanya zikir af'al, ibu. Mohon maaf, ketika ibu tidak boleh sholat selama 6 hari atau 7 hari, itu pahala sholat berjemaah orang sama ibu semua tuh. Yang penting ibu tidak boleh protes. Contoh bulan Ramadan, 29 Ramadan tiba-tiba pas jam 5 sore datang bulan. Kira-kira ibu senang atau protes? Kesal atau senang? Kalau ibu kesal, itu bisa menyebabkan masuk neraka loh. Harus, terima kasih tahu nih, jangan kesal. Yang ibu pikirkan kan payah menggantinya kan, betul nggak, Bu? Kira-kira yang menetapkan ibu-ibu seperti itu siapa? Itu kenapa harus marah? Mungkin nggak masuk neraka gara-gara protes tuh? Mungkin karena yang bikinnya Allah. Sabar saja. Alhamdulillah. Akhirnya ibu besok tak puasa. Orang puasa pahala puasa ibu dapat. Ibu tetap menyiapkan makan. Orang berjemaah tarawih kita tidak kan? Tapi dapat pahala tarawih. Kira-kira apa yang ibu proteskan? Cuma hanya mengganti puasa 6 hari loh. Kadang tak diganti-ganti dapat tahun. Iya kan? Itu nama ibu zikir af'al. Ingat kita. Oh, pas maaf cerita ya. Datang, oh ini Allah yang berikan. Sabar, tetap harus bahagia. Bahagia. Ibu-ibu diberi anugerah oleh Allah mengandung. Masa kehamilan itu 1 hari ibu sabar membawa kandungan itu, dibalas 1000 kebaikan dan dibuang 1000 keburukan. Maka jangan marah sama anak, karena kan bikin sakit ya, payah, mual-mual ya, Bu ya. Kok tahu kan gitu? Ya tahu lah. Di rumah kan ada yang kayak gitu. Pengalaman. Artinya apa? Itu maksud kita, itulah namanya zikir af'al. Berapa 9 bulan 10 hari ibu menahan itu, 1 hari loh 1000 kebaikan dibuang 1000 keburukan. Kalilah berapa hari? Sebulan 30 hari. Kali 9. Berapa tuh? 2700. Kali 1000.
Banyak nggak kebaikannya? Begitu ibu melahirkan, mau selamat atau tidak, itu pahala jihad. Pahala jihad, Bu. Itu zikir af'al. Terus maaf cerita lagi, ibu menyusukan bayi satu tetes, satu tegukan, itu diberi balas Allah 1000 kebaikan. Maka jangan tokok-tokok kepala anak kalau dia minta susu. Kadang sedang tidur kan, malam-malam nangis dia. Pak Jakob nangis tarik. Jangan. Ibu harus ingat zikir tadi, zikir afal. Oh, ini kebaikan nih. Allah sedang membangunkan saya untuk melakukan kebaikan. Sekalipun ibu tahajud malam itu, pahala tahajud. Kenapa? Untuk membereskan anak. Misalnya suami ibu tahajud gara-gara anak menangis pun tidak. Tapi ibu tetap dapat. Kenapa? Ini lebih baik lagi melayani anak itu. Apalagi sampai berzikir lisan kan. Zikir lisannya yang ingat Allah, bukan merepet kan. Bukan merepet. Ibu tahu merepet? Ngomel-ngomel. Tahu lah ya. Nah, jadi ibu, kadang-kadang kita ini tidak kuat ke zikir afal ini. Mau keluar rumah, kan mau keluar rumah nih. Saya kan perempuan. Teringat kepada Allah, harus tutup aurat. Itu namanya zikir afal. Akhirnya tutup aurat ke kedai. Pas mau ngomongin orang, oh ini dosa nih, batal ngomongin orang. Itu namanya zikir afal. Bukan lanjut, sekali kau enggak apa dong. Paham Bu ya? Jadi itu 3. Nah, kadang kita tak kuat, maka butuh kita doa tadi itu, Bu. Allahumma inni ala zikrika. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu. Maka terbaik doa ini. Kemudian yang kedua, wa syukrika, bersyukur kepadamu. Bersyukur, Bu. Yang kedua itu bersyukur. Kita berdoa kepada Allah agar kuat bersyukur. Di akhir zaman ini orang kadang kurang bersyukur. Ya Bu. Kadang kita banyak mengeluh di medsos. Ya Allah, minyak naik. Pas dibaca orang tambah naik ya. Ya kan? Ibu tengok naik. Seharusnya kita manfaatkan media sosial itu untuk amalan. Ibu tadi misalnya hafal doa, tulis doa itu. Guys, doa yang terbaik itu yang diajarkan Nabi ini bunyinya. Allahumma inni, walaupun rekaman misalnya. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu dikirimkan, dibaca, misalnya ditonton 100 orang. Yang sadar 10% yang 10 orang. Yang betul-betul kuat 1 orang misalnya. Itu amal jariah nanti untuk kita. Jadi saksi itu. Kadang ada amalannya banyak, tapi kadang rahasia-rahasianya terbuka di media sosial. Kan banyak dia. Karena bahaya Bu, media sosial itu bisa memberikan pahala yang banyak untuk kita kalau konten yang kita masukkan itu baik. Bisa juga menjadi saksi kita di akhirat terhadap kejahatan kita karena banyak yang melihat. Kan orang suka viral sekarang nih. Makanan aja makanan viral, boneka viral. Betul nggak Bu? Ada adik yang kayak gitu ya. Makanan nggak viral sekarang tuh ubi kayu. Makan yang nggak viral karena itu lebih bergizi. Ini ibu-ibu kita hari ini itu kuat dia karena makan ubi dulu. Betul Bu? Jarang makan brownies. Jarang makan brownies. Ada. Brownies kamu ya. Ngetuk ubi. Tuh Ustadz suka kali itu. Makanya di pondok Ustadz itu Ustadz bikin programnya halalan toibah, tidak ada makanan mewah, makanan kampungan, kan gitu. Ikan asin, sambal belacan. Nah, sedap nggak tuh? Sedap, pakai pucuk ubi rebus kan? Hah? Oh itu karena ibu makan brownies duluan itu, akhirnya alergi. Coba enggak? Iya, itu kan penyesuaian tuh. Ibu-ibu yang makan Allah, kita juga perlu mohon pertolongan Allah untuk bersyukur kepada Allah, karena nikmat Allah yang berikan kepada kita ini banyak, betul kan? Nikmat sehat itu payah kita menghitungnya. Peredaran darah kita itu yang mengalir di tubuh kita tak bisa terjangkau oleh akal kita, itu nikmatnya banyak sekali. Namun kenapa kita harus kuat bersyukur ini? Kadang-kadang Allah kasih ujian sedikit kita langsung down. Ya kan? Kita langsung down loh. Padahal kan tak sering Allah memberikan ujian yang berat.
Ibu-ibu, ibu lebih banyak sehat atau sakit? Sehat. Ibu lebih banyak duit atau kehilangan duit? Tuh banyak duit kan? Amin. Iya. Iya bu. Sekali hilang tapi rasanya dunia ini mau kiamat. Kan gitu bu ya. Di tempat ibu sering mati lampu atau hidup lampu? Kira-kira perasaan ibu mati lampu gimana? Apalagi ada wifi ya, wifi kan mati itu. Kan gitu. Seolah-olah dunia itu mau kiamat, tak ada lagi hari esok. Itulah satu-satunya hari terakhir dia. Seolah-olah. Jadi kita semuanya bersyukur ibu Allah karena memang situasi dan kondisi mengarahkan kita untuk tidak bersyukur. Lebih banyak untuk kufur. Bersyukur itu wajib. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu mensyukuri nikmatku kata Allah pasti ditambah. Jadi kalau ibu dapat sedikit, syukur saja insyaallah tambah tuh. Dapat roda 2, alhamdulillah, besok ditambahnya jadi roda 3. Terus, kan lumayan. Bersyukur roda 3 jadi roda 4. Bersyukur lagi jadi roda 5. Ada roda 5? Enggak ada ya. Nah, jadi artinya apa ibu-ibu? Kita harus bersyukur. Karena zaman dulu banyak sekali orang yang mendapat ujian tapi sabar dan bersyukur. Sampai hari ini kita kenang dia menjadi orang terbaik. Ibu kenal Uwais Al-Qarni? Oh, pernah dengar cerita Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni ini kan salah satu yang sering dicaci, sering dihina, pokoknya dijauhi masyarakat. Tapi dia sabar. Yang dia ingin lakukan bagaimana dia tetap taat kepada ibunya kan gitu. Kenapa? Karena ibunya lah yang merawat dia, ayah sudah meninggal. Rata-rata ibu-ibu dulu ulama besar itu dididik dirawat oleh ibunya saja. Ibu kenal Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu lahir meninggal ayahnya. Abdul Qadir Jailani meninggal juga ayahnya. Mulai belajar ngaji itu ya sama ibunya. Terus memotivasi anaknya itu ibunya. Imam Syafi'i itu umur 10 tahun pergi ke Madinah ya, menuntut ilmu, ke Mekah, menuntut ilmu. Udah habis ilmu gurunya, suruh lagi ke Madinah. Sampai di beberapa tempat dan dia termasuk ulama besar di Baghdad. Suatu hari dia tak pulang-pulang nih. Kalau dulu bu salaman ibu dengan anak mau sekolah, itu jumpanya di akhirat loh. Ngerti bu? Kamu nuntut ilmu baik-baik, semoga Allah kalau tidak kita bisa berjumpa di dunia ini, di akhirat kita jumpa. Itulah disumpahnya. Bukan kayak kita kan, pergi anak pondok tiap minggu kita tengok. Ya kan? Tak boleh kata sekolahnya makanan ini diam-diam dikasih. Betul bu? Itu bu pendidikan yang keliru. Imam Syafi'i itu, itulah persumpahan dia dengan ibunya. Makanya setelah ilmu ibunya yang berdoa di rumah, tapi dengan doanya ibu sukses dia, terkenal dia waktu itu. Pernah ibunya itu ke Mekah melaksanakan umroh, terdengar nama Muhammad bin Idris. Nama Imam Syafi'i itu Muhammad bin Idris. Ternyata orang-orang kagum, ini ada syekh besar namanya Muhammad bin Idris. Ditanya di mana asal usulnya, dicari tahu semuanya, ternyata oh ini anak aku nih kata ibunya. Maka dia pesankan sama orang-orang tolong suruh Muhammad bin Idris itu pulang ke rumah. Nah pada saat dia mau pulang, semua orang memberikan bekal. Bekalnya bukan tanggung-tanggung bu. Ada yang ngasih 10 ekor onta, ada yang ngasih uang dinar. Pokoknya kaya Imam Syafi'i saat itu. Sampailah dia di batas kota Mekah, lalu dia kirim utusan ke rumah bahwa dia akan sampai ke rumah. Kemudian disampaikan oleh utusannya, Bu, anak ibu Muhammad bin Idris akan pulang. Alhamdulillah kata ibunya, sudah dia pulang. Ibu tahu apa yang dibawanya? Dia membawa 100 ekor onta karena bagian diberi orang tadi. Kemudian uang dinar tak berapa ribu dinar. Kalau itu yang dia bawa, katakan sama dia tidak boleh pulang. Ah gitu. Itu kata ibunya. Kalau anak kita bagaimana bu?
Pulang tak ada apa-apa doh. Sudah lama merantau. Pulang tak ada bawa apa-apa doh. Mangga karajo di luar. Kalau piti tak ada. Ini motivasi ibunya. Akhirnya apa ibu? Pas disampai itu ibu sapi sedih. Apa yang dia lakukan? Uang dinarnya dia gelar kayak orang jualan pasar kaget. Siapa yang mau ambil? Onta dia sedekahkan, siapa mau ambil lah. Apa yang dia bawa pulang? Kitab. Akhirnya diutus lagi orang bilang sama ibuku aku mau pulang. Terus apa yang dia bawa? Dia membawa kitab. Ada namanya kitab kitab ibu. Jadi artinya apa ibu-ibu? Itulah motivasi orang tua dulu ya. Maka ibu-ibu ini luar biasa. Harus banyak bersyukur kan gitu ya. Banyak bersyukur. Iya bu. Karena doa saja bu. Doa ibu-ibu ini luar diijabah Allah. Laki-laki itu. Ini doa nih ibu dengan suami nih. Sebelahan nih. Ya Allah berilah Pajero. Kata suami ibu. Sedangkan ibu, ya Allah aku sudah merasa cukup apa yang ada. Akhirnya apa besok kan suami kan sudah kerja, mana Pajeronya? Karena doa itu akan dikabulkan 6 bulan akan 6 tahun lagi. 6 tahun. Karena ibu aku udah bersyukur apa adanya. Kan gitu. Karena apa? Suami ibu lah harta satu-satunya kan gitu. Jadi artinya apa bu? Itulah keutamaan ibu-ibu. Maka kita harus banyak bersyukur. Karena bersyukur itu sesuatu yang memang butuh energi, butuh kesadaran. Perlu kita doakan. Ya Allah berilah kekuatan untuk bisa berzikir. Yang ketiga doa tadi bu, wa husni ibadatik, untuk membaguskan ibadah. Nah ibadah itu mesti bagus, tidak asal-asalan. Dalam hadis Nabi ada orang pergi ke masjid, pakaiannya bagus-bagus itu apa? Dia sudah cuci, gosok lah, tidak asal-asalan. Mungkin pakai olahnya sedikit. Dari rumah siap mandi, pakaian bagus, pergi ke masjid, maka setiap langkahnya akan dibuang keburukan satu, diberi kebaikan satu. Bahkan setan tak berani menggoda dia. Di masa dulu kan pernah ada orang yang digoda setan dulu. Ada sahabat Nabi Umi Maktum, dia itu buta. Dia itu semangat berjemaah ke masjid. Pada saat dia mau pergi, tiba-tiba jatuh ke paret. Kan orang buta nih. Karena selama ini dia sering berjemaah, ada yang membimbing. Tapi yang membimbing itu sudah meninggal. Akhirnya pergi sendiri. Jatuh dia ke paret, balik dia ke rumah, dia bersihkan badannya, ganti baju, pergi lagi ke masjid. Jatuh yang kedua, tak jadi jatuh, ada yang nangkap. Mau jatuh lagi kan, ada yang nangkap. Kaget Umi Maktum nih, kamu siapa? Kamu tidak perlu tahu siapa saya, jalan saja. Setiap hari diantar. Sehingga Umi Maktum ini bertanya, siapa, penasaran gitu. Engkau ini siapa? Kok mau mengantarkan saya? Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Kalau kamu tidak memberitahu, besok tahu santar saya lagi. Akhirnya disampaikan bu, aku adalah iblis. Heran Umi Maktum, kenapa ada iblis mau mengantarkan orang ke masjid? Kenapa engkau mau mengantarkan saya ke masjid? Kata iblis ini, pada saat engkau berangkat ke masjid, engkau jatuh, engkau pulang, engkau ganti baju, kau bersihkan badan, berangkat lagi ke masjid. Itu sudah mengampuni dosa-dosamu semuanya. Kalau seandainya aku biarkan, tidak aku tolong, engkau berangkat lagi, jatuh lagi, jatuh, pulang ke rumah, ganti baju, bersihkan badan, berangkat lagi, itu akan mengampuni dosa keluargamu. Kalau yang ketiga, kau pergi lagi, jatuh lagi, terus ganti baju lagi, berangkat lagi, itu akan mengampuni dosa orang sekampungmu. Kalau sekampungmu diampun dosanya, siapa kawan aku nanti di neraka? Kata si iblis. Jadi nanti bu, kalau mau sholat ya, kalau mau pengajian tak apa-apa, jangan suruh anak ngantar. Nah, antarkan mama mau sholat berjemaah, jangan suruh ngantar, ikut dia sholat. Ngerti bu ya? Itulah bu, cara membaguskan ibadah. Kita itu melaksanakannya lillahi ta'ala. Pertama ya, untuk supaya bagus ibadah kita, yang kita lakukan itu ayyakuna lillah. Kita melakukannya semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Karena kalau karena yang lain pasti tidak akan kekal. Kalau ibu-ibu ini melakukan ibadah, misalnya ibadah pengajian,
pahala pengajian ini Bu besar. La yaqudu qaumun yazkurunallaha illa hafathumul malaikah wa khasyiyaturhumur rahmah wa zakarallahu fi man indah. Tidaklah duduk satu kelompok orang dalam rangka untuk mengingat Allah, menuntut ilmu, berzikir kepada Allah, kecuali dinaungi sayap malaikat. Kemudian yang kedua diturunkan rahmat. Rahmat itu apa? Sayang Allah sama kita. Yang ketiga dibanggakan Allah di hadapan para malaikatnya. Itu harus kita ingat. Kira-kira nanti Bu, kalau kita, ini syaratnya ikhlas tadi. Ada pengajian gabungan, wirid gabungan, yang datang 4 orang saja, tambah ketua 5. Kira-kira Ibu ketua jadi wirid atau tidak tuh? Bu, betul nih. Agak sungkan kan? Saya pernah Bu, kan saya rutin juga ngisi pengajian Masjid Alim. Pernah satu tempat yang datang tuh 4 orang, tambah ketuanya 1. Apa kata ketuanya, Ustaz? Kayaknya karena ibu-ibu tak datang kita batalkan. Jangan Bu, kita ngaji saja. Masa gara-gara orang yang tak datang tuh kita batal dapat sayap malaikat, kita batal dapat rahmat, kita batal dibanggakan Allah dapat malaikatnya? Biarkan mereka tak datang. Masalah lain Ibu enggak usah pikirkan. Kita utamakan ridho Allah itu. Niat kita karena Allah, bukan karena mereka. Masa mereka tak mau ibadah kita ikut-ikutan? Betul nggak? Bukan tak mau ya, mungkin saja sibuk ya. Kebetulan mereka sibuknya kompak. Pakai kan mungkin ada grup WA khusus manusia sibuk judulnya. Jadi artinya gini, itu Bu. Yang kita bayangkan itu, kita untuk bagus ibadah, kita melakukan itu karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Setelah itu baru betuli kita laksanakan ibadah itu sesuai dengan ketentuan ibadahnya. Dan selesai ibadah kita bercita-cita untuk melaksanakan ibadah itu lagi. Semoga Allah panjangkan umur, kan gitu dia. Jadi kita harus baguskan ibadah, sedekah kita baguskan. Kalau selama ini infaknya ala kadarnya, berubah jadi ala Perancis. Kan gitu, agak mewah sedikit. Kan gitu ya Bu. Betul nggak? Jadi ditingkatkan. Selama ini misalnya 2.000 jadi 3.000 kan, jadilah penting ada peningkatan. 5.000 ya, 5.000 dibalas 700 kali lipat. Kalau 5.000 dibalas 700 kali lipat berapa duitnya? 3.500.000. Banyak sedikit Bu? Itu 5.000. Kalau 10.000 7 juta. Kalau 100.000 70 juta. 1 juta 700 juta. Ibu mau 700 juta 70 juta. Enggak, Ibu dapat balasannya 700 juta atau 70 juta atau 700 juta. Nah, sesuaikan infaknya. Sesuaikan infaknya. Nah, kadang kita itu kan infak ala kadarnya, tapi minta balasan ya Allah, kan gitu ya. Ada lagi yang orang sholatnya telat tapi doanya panjang. Bukan, tak tahu diri aja. Udahlah sama kayak orang kerja Bu. Ibu datang kerja tapi telat, tapi minta fasilitas lebih. Mana kendaraan pribadi saya belum ada nih, ini minta itu. Ibu terlambat kata ketua pimpinan. Kan gitu kira Bu. Maksudnya apa? Bukan terlambatnya itu yang menjadi bukan karena mintanya itu yang dilarang, tapi kita harus usahakan kalau karena kita kebutuhannya banyak kepada Allah, ibadahnya lebih cepat lagi gitu. Cepat itu sesuai waktu kan, jangan pula belum waktu asar udah sholat asar ya, bukan? Kan gitu ya Bu. Jadi sholatnya normal. Nah jadi ibu bukan Allah, inilah bukti bahwa doa yang diajarkan Nabi itu betul-betul terbaik. Semuanya kita harus baguskan, karena pada dasarnya kita semua ini pasti ingin dinilai bagus, betul kan Bu? Kita tak mau direndahkan. Siapapun melihat kita ingin bagus. Apalagi mestinya ibadah pun harus bagus.
jangan hal dunianya bagus tapi untuk akhirat kurang bagus. Sehingga dalam kehidupan kita tak seimbang dia, timpang. Kita ingin dimuliakan secara dunia tapi nggak mau lihat di hadapan Allah. Nah, jadi oleh karena itu ibu Allah, banyaklah membaca doa ini, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, agar apa? Agar kita mampu kuat berzikir, kuat bersyukur dan bagus ibadah kita. Barangkali mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan Bu kalau ada.